Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada sesi ini, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengevaluasi pendidikan dan pelatihan. Ya, target pada pertemuan ini, harapannya adik-adik paling tidak sudah tahu dan mengerti tentang evaluasi pada level 1 ya. Apa itu Pak? Kita ikuti aja penjelasan-penjelasan berikut ini. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan itu pada umumnya terdiri dari 4 tingkat. Artinya yang dievaluasi itu bisa kita lakukan dalam 4 tingkat. Evaluasi yang pertama, ya, tingkat yang pertama itu adalah evaluasi yang hanya akan melihat bagaimana reaksi peserta pelatihan. Ya, yang kedua itu evaluasi terkait dengan keberhasilan pembelajaran dari sebuah diklat. Kemudian yang ketiga, evaluasi itu dilakukan untuk melihat pada level perilaku peserta pelatihan. Kemudian pada tingkat yang keempat itu adalah terkait dengan hasil-hasil pelatihan. Secara detail nanti akan dijelaskan secara bertahap masing-masing tingkat evaluasi ini. Jadi bagaimana atau seperti apa contohnya ya, nanti akan dijelaskan secara bertahap. Evaluasi pada tingkat yang pertama adalah evaluasi reaksi peserta. Ya. Pada level ini yang diukur itu adalah bagaimana peserta diklat bereaksi terhadap diklat yang diikuti. Ya. Misal, ini apa saja aspek yang bisa diukur, ya, yang dicermati untuk melihat reaksi peserta itu. Bisa yang dicermati itu misalnya materi yang diberikan, ya, materi yang diberikan itu sesuai tidak dengan kebutuhan dia di tempat kerja, itu misal itu ya. Kemudian bisa juga yang dicermati atau yang dievaluasi itu adalah yang diberi reaksi langsung oleh peserta itu adalah fasilitas yang tersedia. Jadi misalnya ketersediaan media. Kalau ketersediaan media nanti disorot khusus ya, tentang kursi, tentang meja, tentang AC, tentang jendela, tentang ruang yang ada di situ misalnya, itu termasuk fasilitas yang tersedia. Kemudian bisa juga yang dicermati itu strategi penyampaian materi yang digunakan oleh pelatih. Pelatihnya itu monoton sehingga tidak menyenangkan ya, atau pelatihnya itu begitu energik ya menjadikan peserta lebih merasa nyaman. Itu strategi itu bisa spontan atau secara langsung bisa dicermati, bisa dievaluasi. Bisa juga yang dicermati atau yang diukur itu adalah media pembelajaran yang dilakukan atau media pelatihan yang digunakan. Apa pelatihan itu diselenggarakan hanya lewat ceramah sehingga tanpa media sama sekali ya, ataukah sudah disediakan ada flip chart, ada untuk LCD ya, itu semua tersedia, ada papan tulis ya. Kemudian misalnya bisa juga dicermati itu jadwal kegiatan. Yang datang itu pelatihnya on time, tidak mesti molor, selesainya seperti apa, mesti diundur-undur, tidak gitu ya. Bisa juga yang dikomentari itu adalah menu makan atau bagaimana konsumsi disajikan, itu yang terkait pada level pertama evaluasi sebuah pelatihan. Oke ya, itu. Nah, bagaimana contohnya? Contoh konkret sebentar lagi saya perlihatkan pada slide berikutnya. Oke, berikut ini adalah contoh ya, kalau kita ingin mengukur evaluasi tingkat 1 atau level reaksi ya.
Jadi yang kita cermati itu misalnya adalah aspek materi pelatihan. Apa indikator yang mau kita ukur di sini? Apakah materi yang diberikan pada pelatihan itu sesuai tidak dengan kebutuhan peserta di tempat kerjanya? Nah, itu indikator yang mau kita pakai. Lalu alat ukurnya seperti apa, Pak? Alat ukurnya adalah, ya kita bisa bikin skala Likert ya. Misalnya, materi pelatihan ini mendukung penyelesaian tugas-tugas saya di kantor. Nah, nanti peserta pelatihan tinggal milih setuju ya, atau misalnya kita mulai dari sangat tidak setuju, lalu tidak setuju, lalu setuju, sangat setuju. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Itu kalau dari aspek materinya. Kemudian kita juga bisa, tadi sudah saya sampaikan, bisa mengomentari atau bisa mencermati atau mengevaluasi dari fasilitas yang tersedia. Indikator yang kita gunakan adalah kelengkapan fasilitas. Ya. Jadi ya, alat ukurnya seperti apa? Misal, fasilitas pelatihan ini sudah lebih dari cukup. Ini kalau skala sikap, ya kita peserta tinggal memberi komentar. Jadi misalnya sangat setuju, kemudian setuju, lalu tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Bisa juga peserta memberikan reaksi dari strategi penyampaian materi. Indikator berarti yang digunakan itu adalah kesesuaian dengan kesenangan peserta. Contoh alat ukurnya ya, pelatihan ini terasa menarik dengan gaya penyajian yang menyenangkan. Ya. Pesertanya nanti tinggal menentukan sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya ya, seperti tadi. Nah, terakhir kita misalnya bisa mencermati dari media pembelajaran. Apakah misalnya di pelatihan itu ada media yang tapi kemudian nggak dipakai. Jadi kita lihat indikatornya adalah keberfungsian media pembelajaran. Misal alat ukurnya adalah selama pelatihan media yang disediakan panitia berfungsi dengan baik. Nah, itu tinggal peserta memberikan komentar sangat setuju, tidak setuju, setuju atau sangat tidak setuju. Cukup ya, itu kira-kira yang disebut dengan evaluasi, tapi pada level reaksi peserta. Oke, terima kasih. Mungkin ini dulu ya. Insya Allah nanti ketemu pada penjelasan seputar tingkat evaluasi pada level pembelajaran.